Namun dalam hal ini, dalam rangka perjalanan, ternyata tidak digunakan sesuai awal, yaitu pengobatan mata Agus. Malah dipergunakan ke hal-hal yang lain. Sehingga dengan adanya polling ini, mungkin diharapkan agar adanya ketransparanan daripada pihak donatur-donatur tersebut untuk bisa mengakhiri daripada polemik yang ada. Itu tujuannya. Jadi kalau terkait permintaan maaf Agus itu sudah terlambat karena Agus sudah terprovokasi, di mana Agus merasa dizolimi sehingga melaporkan Novi ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi permasalahan blundernya, permasalahan kritisnya itu ada di Agus. Kenapa bukannya berdamai dengan Novi, malah dimanfaatkan atau digunakan untuk hal-hal tertentu demi kepentingan para pengacara yang dukung Agus. Itu yang kita sangat sayangkan. Ya, karena mediasi itu kan deadlocknya hanya satu, yaitu dana tersebut harus secara transparan. Namun pihak Agus tidak melakukan itu. Artinya dana itu dipergunakan seenak-enak atau semua maunya Agus tanpa syarat. Makanya kan deadlock. Jadi inilah kesalahan total, sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan terkait dana ini. Awalnya kan donasi ini untuk Agus, namun Agus salah gunakan sehingga dana ini sia-sia, akhirnya menjadi polemik, menjadi permasalahan, dan tanpa direncanakan Agus menyerahkan kembali kepada Novi. Sehingga dalam permasalahan dana itu sudah jelas, sudah clear, yaitu cash close. Tidak lagi perlu dipermasalahkan terkait dana, karena dana itu bukan lagi kepemilikan di Agus dipergunakannya, namun sudah kepemilikan di Novi. Tinggal Novi melalui yayasannya bisa memanfaatkan dana ini untuk Agus-Agus yang lain. Guys, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kemarin Denny Sumargo naik ke sebuah live dan bilang bahwa dia bakal pasang badan buat donatur-donaturnya. Gila, gue sampai merinding banget dengernya. Ya, gue ulangi sekali lagi, dia bakal pasang badan. Beda sama kubu sebelah, kebesaran badan, dan gak bisa menempatkan badan dia pantasnya ada di mana. Dan Denny Sumargo bilang ada donaturnya dia tuh yang lagi hamil tapi dilaporin. Gila ya, orang hamil tapi dilaporin. Padahal harusnya orang hamil ini tuh dikasih banyak makanan supaya nggak laparan, bukannya dilaporin, ngerti nggak? Jadi di situ tuh si Densu marah banget. Densu bilang kita jangan gentar, pokoknya apapun yang terjadi, Denny Sumargo ada di belakang para donatur-donatur itu. Emang beda banget sih ya, kalau Denny Sumargo kan ada di belakang buat melindungi para donatur-donatur. Kalau si Farhad ya ada di belakang Agus buat ngatur-ngatur. Omongan Densu bener-bener ngalahin orasi kampanye. Kalau yang sebelah ngomong, gue rasanya pengen jawabin gitu. Beda. Kalau Densu cara ngomongnya gila. Bener-bener ngalahin orasi kampanye, lu tahu. Soalnya kan seperti yang kita tahu ya, donasi 1,5 M itu datangnya dari tempat Denny Sumargo gitu loh. Jadi langkah yang ditempuh Denny Sumargo ini benar-benar tepat. Beda sama sebelah, gua rasa dia psikopat. Terus Denny Sumargo juga bilang, selama ini dia tuh lebih banyak diam dan belum bertindak gitu kan ibaratnya. Tapi sekali dia bertindak ya, bakalan terjadi sesuatu. Bakalan terjadi sesuatu. Kalau kubu sebelah rasanya gue pengen lemparin pakai batu, sumpah. Saya rasa aku sudah sadar lah, uang itu harus dimanfaatkan bagaimana mestinya. Dan kalau memang Novi mau mengecek juga ada masalah. Abang, boleh ya? Aku kasih sedikit paham untuk abang. Sejak awal, si Blekop menyadari dan mengakui kalau sudah menyalahgunakan uang donasi. Makanya Mbak Novi itu minta klarifikasinya dari keluarganya Agus. Karena hal itu, Bang Densu melakukan mediasi antara Mbak Novi sama si Blekop. Bang Densu harus melakukan itu karena apa? Karena dengan adanya podcastnya Bang Densu, uang donasi terkumpul. Agus itu berpikir uang yang sudah masuk ke rekeningnya dia itu hak dia. Dia bebas mau menggunakannya untuk apa. Itu pikirannya si Blekop ya bang. Sampai dia itu mentransfer ke Elmi, mentransfer ke orang tuanya, masih ke si Wawa. Abang tahu nggak? Uang 1,5 M itu
Agus hanya menggunakan 900 ribuan lah untuk berobat. Sisanya pakai BPJS. Dan hasil dari mediasi itu, uang yang ada di rekeningnya Agus dikembalikan ke yayasan. Tapi Agus tetap mendapatkan pengobatan sampai sembuh. Bedanya, uangnya itu dikontrol oleh yayasan. Itu aja kok bang, tetap. Dan nanti kalau ada sisa uangnya itu dipakai untuk kebutuhan Agus. Dan pihak Banopi sama si Blokok itu udah sepakat, udah salaman, dan siap melanjutkan pengobatan. Tapi hasil mediasi itu jadi berantakan semenjak abang, iya itu. Aku mah setuju aja loh bang, abang itu pembela kaum lemah. Saran aku ya bang, seharusnya abang itu fokus dengan persidangan Agus dengan Aji, bukan malah mempermasalahkan uang. Sampai sini abang ngerti gak sih? Apa yang Farhad Abbas belum balikin dana titipan UMKM. Wah, serius? Ada ini baru lagi. Kok bisa begitu tuh si Farhad Abbas? Coba gue denger dulu beritanya ya. Farhad Abbas UMKM. Wah, 50 miliar. Farhad, kamu harus tahu ya, kamu ngaku loyal, tapi nggak paham hukum. Sokan paham hukum, menzalimi orang kecil, mengambil hak orang, dan politik. Konsumsi Farhad. Tahu, sampai kerja-kerja ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Ya, jangan mau ditakuti orang. Rakyat itu udah tahu yang mana salah, yang mana benar. Oke, baik. Jadi saya kira yang diutus Bang Farhad ini, ya pengacara nggak paham tentang ini. Ini simpel sekali. Dana yang dikunjungi oleh para member UMKM, ya simpel sekali. Ini aja, nggak usah melebar, terlalu melebar. Bahkan sebut beberapa nama perusahaan, bahkan sebut laporan-laporan. Bahkan lebih fatalnya lagi menyatakan bahwa ya advokat itu tidak bisa dituntut oleh kliennya loh. Kalau seperti itu parah negara ini, parah hukum ini. Parah. Bisa advokat banyak advokat nantinya ya yang bisa menipu kliennya sendiri. Ini sudah terbukti nih kok. Ternyata pantas saja dana yang digelapkan tersebut puluhan miliar rupiah dikatakan dia tidak bisa dituntut oleh kliennya. Pantas saja disembunyikan. Buktinya ini yang punya semua nih, ya para teman-teman member UMKM nih yang datang. Dan itu atas penyampaian dari Pak Sanjay dan bukti-bukti yang ada. Jadi nggak asal datang ke sini, mana mungkin ya, mana mungkin kami orang-orang UMKM ya kecil, orang Kasian, kecil ya seperti Allah. ini bisa berani mendatangi seorang pengacara yang berulang-ulang kali seperti Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Bahkan yang dikatakan pencemaran nama my baik God, itu astagfirullahaladzim. pada saat kita aksi demo ya. Apa gunanya polling itu dilakukan? Apa gunanya petisi itu diisi? Semua donatur, mereka memilih bahwa uang donasi itu diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, bukan kepada si Agus Salim. Karena bagi saya secara pribadi, Agus Salim itu adalah manusia laknat, manusia bejat, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, manusia yang telah mencampakkan para donatur. Itu bagi saya secara pribadi. Sehingga sangat tidak pantas bila uang donasi itu kembali dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim itu.